Halo Sobat KMADI, kembali lagi dalam program Ngintip Ngobrol Inspiratif bareng KMADI. Sebelumnya, Om Swastiastu. Nah, sebelum kita memulai program Ngintip kali ini, perkenalkan saya Sukarini selaku host pada program Ngintip kali ini. Nah, tentunya kita sudah kedatangan bintang tamu luar biasa yang merupakan pengurus dari PC KMADI Karangasem. Halo Kak. Halo, Aduh, gimana nih kabarnya hari ini? Astungkare diberikan kesehatan dan Astungkare selalu baik. Oke, nah sebelum kita mulai sharing-sharing dan ngobrolnya ya, mungkin Kak bisa perkenalan diri dulu dan apa sih sekarang kesibukannya di sini? Ya, oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nika Sriati, bisa dipanggil Sri atau bisa dipanggil juga Kak Sri. Nah, saya di sini selaku Kabid atau Ketua Bidang Kaderisasi PC KMADI Karangasem. Untuk kesibukan saya melakoni 2 pekerjaan, di mana saya bekerja di Rumah Sakit Bali Med yang memang saya lakukan dari kuliah. Kemudian saya juga ngajar di SMP Madya Widyalaya. Mungkin itu tentang kesibukan saya, dan kesibukan lainnya ya mengurus organisasi ini gitu kan, karena saya selaku kabid dan tentu harus mewadahi teman-teman kader terutama agar mereka itu mau berproses di organisasi KMADI seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya, ternyata di balik kesibukannya Kak Sri, dia juga aktif untuk berorganisasi bahkan menjabat sebagai ketua bidang dari kaderisasi PC KMHD Karangasem. Ya. Nah, berbicara tentang KMHD ini, mungkin semeton-semeton yang ada di rumah masih awam terhadap apa sih sebenarnya itu KMHDI. Mungkin menurut pandangan kakak, apa sih KMHDI dan apa sih yang membuat kakak tertarik untuk berproses padahal sudah melakoni pekerjaan dan harusnya fokus di karir gitu. Oke, kalau menurut pandangan saya, organisasi KMHDI Kesatuan Mahasiswa Dharma Indonesia ya. Jadi di mana ini merupakan organisasi eksternal yang kumpulan antara mahasiswa untuk membuat sebuah program kerja, dan organisasi KMHDI ini juga sebagai perpanjang tangan pemerintah gitu. Misalnya bila mana ketika nanti atau masa sekarang ada isu-isu di dalam pemerintahan, kemudian ada permasalahan yang ada di pemerintahan. Nah, jadi di organisasi KMHDI ini ikut berkecimpung atau bersuara gitu. Apa sih masalahnya gitu? Apalagi kita sebagai mahasiswa yang bukan hanya sekedar diam gitu aja dan belajar, tidak. Tapi kita belajar untuk mengkritisi sesuatu yang memang persoalan ini terjadi di lingkungan masyarakat. Itu mungkin di bidang eksternal dari KMHDI. Kalau internalnya, ya kita di sini belajar untuk membuat merangkul teman-teman gitu, kemudian belajar bagaimana sih berbicara di depan umum gitu, bagaimana meningkatkan public speaking gitu. Seperti itu sih yang saya dapatkan dan saya pahami terkait organisasi KMHDI gitu. Kemudian mengapa saya gabung di organisasi KMHDI? Nah, jadi saya sedikit sharing ya. Jadi pada kala itu saya sebagai mahasiswa yang memang di sana belum memiliki kesibukan dan bahkan saya belum bekerja gitu. Dan saya memang lebih suka menjadi anak organisasi karena saya memang menekuni organisasi itu dari SMP gitu. Akhirnya sampai kuliah pun saya pengen kesibukan apa sih saya ingin ambil gitu. Akhirnya saya mencoba untuk gabung di organisasi KMHDI gitu. Nah, di organisasi KMHDI ini awalnya saya tuh merasa selalu bertanya-tanya dalam diri, bisakah saya belajar di organisasi ini? Bisakah saya seperti mereka? Bisakah saya mampu untuk berbicara di depan umum? Karena terus terang saya bukan orang tipe yang berani berbicara gitu. Public speaking saya itu masih benar-benar rendah banget gitu. Dan coba aja deh gitu. Karena yang menentukan nasib kita untuk tumbuh itu kan diri kita sendiri ya, bukan orang lain gitu. Oke, akhirnya saya mencoba, kemudian saya mencoba untuk gabung di beberapa kepanitiaan, seperti pernah menjadi sekretaris. Nah, ini merupakan momen atau pengalaman pertama saya digabung di organisasi KMHDI. Jadi, saya pengen belajar nih, gimana sih caranya bikin surat, karena menurut saya nih,
adalah pengetahuan yang akan berguna buat saya gitu. Karena apalagi saya basicnya yang memang suka untuk mengajar di proses keguruan seperti itu. Mungkin di bidang administrasi kan setidaknya saya harus paham gitu. Wah ternyata seperti ini ya, ternyata enak juga ya menjadi sekretaris gitu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya juga nggak nyangka bahwa saya dipercaya untuk menjadi pengurus, bahkan ini yang periode yang kedua gitu, menjadi pengurus di bidang kaderisasi. Iya memang menjadi seorang ketua bidang kaderisasi itu tidak mudah gitu, karena di mana saya memiliki PR besar untuk merangkul teman-teman kader, terutama untuk mengetahui apa minat bakatnya mereka, kemudian kehidupannya dia seperti apa, latar belakangnya dia seperti apa, bagaimana cara merangkul mereka, apa yang dia minati. Itu menjadi PR saya di bidang kaderisasi, bukan hanya sekedar menjalankan sebuah program aja gitu. Baru selesai MPAP sudah saya lepas, tidak bisa seperti itu gitu kan. Jadi saya harus gimana nih ngajak-ngajak mereka, menggandeng mereka gitu. Yang awalnya tidak bisa, ini saya mengajak mereka untuk menjadi sosok seseorang mahasiswa yang bisa dan berpikir kritis seperti itu. Mungkin itu sih. Terus pengalaman yang lain yang paling luar biasa banget yang saya dapatkan di Kemade itu, saya berkesempatan untuk mengikuti TOT yang di Jogja, dan itu memang benar-benar ilmunya yang banyak banget yang saya dapatkan di sana. Selain saya kenal dengan banyak orang dari berbagai wilayah, tapi di sana juga saya mendapatkan ilmu-ilmu yang menurut saya penting buat saya selaku mahasiswa, dan yang ini akan bisa saya terapkan di masyarakat ataupun organisasi itu sendiri gitu. Kemudian kemarin juga sempat ikut Rakornas di Bandung. Jadi di sana juga saya mendapatkan pengalaman itu. Jadi tahulah wilayah, ternyata wilayah Jawa itu seperti ini gitu kan. Kalau mungkin tidak bergabung di organisasi besar ini, saya tidak tahu. Mungkin saya kan dari rumah ke kampus, pulang, udah gitu aja rutinitas saya gitu kan. Jadi saya tidak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa ini kayak gitu. Oke, wah ternyata luar biasa sekali ya. Iseng-iseng berhadiah gitu, dapat ilmu, dapat relasi, dapat pemahaman, dan mengubah pola pikir kita menjadi lebih baik dan growth istilahnya. Jadi KMAD itu merupakan suatu organisasi atau wadah bagi mahasiswa untuk bisa meningkatkan soft skill-nya. Katanya Kak Sri kan nggak terlalu bisa public speaking, tapi nyatanya di sini sekarang wah luar biasa sekali ya. Public speaking-nya sudah sangat terasa, dan kemudian bisa mengoptimalkan diri, bahkan saat ini bisa melakoni beberapa pekerjaan sambil ngurus organisasi. Luar biasa sekali. Nah mungkin kalau tidak KMHDI yang menempa, tidak bisa kan seperti ini, seperti itulah istilahnya. Jadi nah, sebagai ketua bidang kaderisasi nih, apa sih program unggulan untuk melatih dan merangkul kader KMADI agar mau untuk berproses dan ya sedikit banyaknya bisa melatih dirinya ke arah-arah yang positif dan tidak terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan yang negatif seperti narkoba, kemudian kegiatan-kegiatan mabuk-mabukan atau yang lainnya yang ke arah negatif gitu. Apa program unggulan dari kaderisasi untuk menggandeng khususnya mahasiswa Hindu? Iya, oke, terima kasih. Nah, jadi di program kerja organisasi khususnya di bidang kaderisasi itu memang dia adalah dia bertahap gitu kan. Yang jadi awal pertama mereka masuk ke organisasi KMADI untuk mengenali organisasi KMADI itu seperti apa, covernya dia itu seperti apa gitu kan. Yang pertama tentunya melalui MPAB atau masa pengenalan anggota baru. Jadi mereka di sini saling sharing dulu, kemudian saling mengenal antar satu dengan lainnya gitu kan ya. Kemudian yang kedua, setelah mereka mengenal oh ternyata organisasi KMADI ini adalah organisasi yang seperti ini gitu kan. Kemudian untuk mengasah pola pikir ini tentunya ada kaderisasi selanjutnya, yaitu namanya KT1. Jadi atau kaderisasi tahap 1 ini, disinilah mereka mulai berpikir sesuatu yang hal-hal
oh ternyata ini tidak baik untuk dilakukan, oh ternyata ini baik untuk dilakukan. Di sini juga mengasah teman-teman kader untuk berpikir kritis terkait misalnya persoalan-persoalan yang memang terjadi di lingkungan sekitar kita, baik itu persoalan pendidikan, kemudian persoalan lingkungan, persoalan pergaulan, dan lain sebagainya. Jadi dari ilmu-ilmu itulah yang dicari, oh ternyata ini tuh tidak baik untuk dilakukan gitu. Dan kemudian ada juga namanya DMO, Diklat Manajemen Organisasi. Nah, selain mereka pertama mengenal organisasi, kemudian yang kedua mereka berusaha berpikir kritis dan mencoba berpikir kritis. Kemudian ketika sudah di jenjang DMO atau Diklat Manajemen Organisasi, di sini teman-teman akan diberikan wadah buat belajar ketika menjadi seorang pengurus gitu. Misalnya, kalau menjadi sekretaris, tugasnya dia seperti ini, dan diberikan juga sebuah praktek. Gini loh caranya bikin surat, administrasinya harus seperti ini, gitu. Kemudian baik itu di bendahara juga, dan bagaimana ketika memimpin rapat atau melaksanakan persidangan. Jadi kan di Kemhade itu memang ada namanya Raker, Lakorcap, sama Sabe gitu. Jadi memang di sanalah momentum kegiatan rapat untuk mengevaluasi kinerja dari seorang pengurus. Dan jadi dari beberapa kegiatan di bidang kaderisasi ini, yang poinnya itu adalah mengajarkan seseorang kader itu untuk berpikir. Intinya nih kita untuk berpikir. Jadi setiap hari itu diasah, setiap hari itu belajar, sehingga hal-hal yang memang tidak baik untuk dirinya seperti narkoba itu akan dijauhkan gitu. Karena kan saking kita nih sibuknya untuk belajar nih ke hal-hal yang baik, jadi kita tidak akan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang memang buruk dan berdampak kurang baik bagi diri kita sendiri. Itu sih menurut pandangan saya ya, ketika seseorang yang memang sibuk di sebuah organisasi, pasti dia akan berpikirnya itu lebih baik lagi kayak gitu. Berarti lebih open mind dan istilahnya nggak ada waktu nih buat ngurusin hal-hal yang negatif gitu, karena udah terdoktrin, oh kita harus membahas proker ini, kita harus menjalankan ini, kita harus mengisi diri dengan soft skill yang seperti ini. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari saya untuk Kak Sri. Apa sih kesan mengikuti organisasi PCKMAD Karangasem, dan hal apa yang sangat berdampak bagi Kak Sri sendiri dan keluarga ataupun orang-orang sekitar setelah ikut dari KMAD Karangasem? Iya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi kesan pertama yang saya dapatkan nih untuk diri saya sendiri, bahwa saya merasa menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Itu yang saya rasakan. Mungkin dari awalnya yang saya tidak bisa berbicara, seperti yang saya katakan tadi, akhirnya saya bisa, walaupun di tahap ini saya tuh masih belajar kayak gitu. Kemudian belajar juga caranya memimpin teman-teman gitu. Walaupun saya cuma di bidang kaderisasi, tapi ini juga menjadi PR banget buat saya gitu. Dan saya nggak ngerasa bakalan ada di posisi ini gitu. Dan itu merupakan hal yang sangat luar biasa buat saya sendiri kayak gitu. Dan untuk teman-teman nanti yang baru berproses di KMADI, harapannya kalian tuh benar-benar berproses di sini. Ikuti aja dulu awalnya, mungkin bergabung di sebuah kepanitiaan. Kita belajar dulu di sekretariatan mungkin dulu ya, kemudian baru menjadi KSB, ketua panitia. Terus lanjut. Ketika berada bisa di posisi menjadi kabid ataupun bahkan menjadi ketua PC, itulah akan merasa, wah ternyata diri saya ini bisa gitu. Ternyata saya itu mampu gitu. Saya yakin teman-teman di luar sana yang baru gabung di organisasi ini pasti bisa kayak gitu. Jangan merasa diri kita tuh saya nggak bisa gitu. Jangan pernah mengatakan saya nggak bisa. Saya pasti bisa gitu. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, dan pokoknya tidak henti-hentinya untuk selalu belajar gitu. Lelah pasti ada, ngeluh pasti ada, capek pasti ada, tapi saya yakin kedepannya itu akan memberikan dampak dan proses pembelajaran dalam diri itu yang luar biasa buat kalian gitu. Apalagi
karena kebanyakan teman-teman di sini kan anak-anak apa ya yang berkecimpung di dunia pendidikan gitu kan ya, tidak akan jauh dari rasa berbicara di depan siswa gitu. Karena terus terang saja ya, dari sini saya belajar untuk mengajar siswa. Ada kan di bidang sosmas tuh KMHDI mengajar. Iya, KMHDI mengajar. Saya mencoba di sana. Saya coba deh ngajar gitu. Kira-kira apa sih yang bisa saya dapatkan dampaknya gitu. Ternyata dampaknya emang besar. Saya bisa lolos di kampus mengajar kemarin. Kemudian PPL lancar dengan nilai yang sangat memuaskan. Itu yang saya dapatkan. Gitu. Oke, udah itu. Oke, wah luar biasa ya. Ternyata jangan pernah mengatakan tidak bisa terhadap sesuatu, tapi berusahalah untuk mengatakan bisa dan coba belajar. Karena seperti yang patah yang mengatakan bahwa belajar itu sepanjang hayat dan tidak hanya ditentukan melalui gedung yang mewah atau megah, tapi dimanapun kalian berada kita harus belajar. Jadi teman-teman yang ada di rumah belum mau join KMHDI, masih mikir-mikir dengan segala hal yang positif dan membangun diri lebih baik melalui soft skill yang ditawarkan, ayo segera gabung KMHDI. Mungkin sekian sharing-sharing kita pada hal kali ini. Saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi Om. Sampai ketemu di program-program Ngintip selanjutnya. Sadar Pak Jate. Jaya. Segala asa dan mimpi jadi hati bersama.